Bahkan namanya juga tercatat di Panama Papers. Samintan ini memang Taipan batubara, dikenal dengan Raja Batubara. Ternyata saya dengar-dengar dari kampung saya muaranya ke sana juga. Nah. Dialah penampungnya. Bayangkan orang sudah DPO, akhirnya dalam proses persidangan divonis bebas. Direktur penyidikan sudah bicara. Ini tidak mungkin 8 tahun beroperasi Iya. tanpa ada keterlibatan oknum. 10 itu yang bermasalah itu induk perusahaannya. Iya. Ya. Ini PT Borneo Lumbung Energi. Iya, PT Lumbung Energi ini. Pemirsa, jumpa lagi bersama kami di catatan redaksi Keadilan TV dengan saya Darman Tanjung. Bonar Karo-Karo. Samsul Mahmudin. Suasana Lebaran, suasana ini sepertinya masih adem-adem ya, meskipun berbagai persoalan di negeri ini nggak kunjung selesai. Ada aja persoalan baru di Republik ini. Udahlah kemarin tersangka haji mantan Menak itu dikasih keistimewaan. Udahlah Selat Hormuz masih dibatasi sama Irak yang membuat semua jadi nggak lancar. Tambah lagi kasus tambang di Indonesia ini yang terus-menerus terjadi. Belakangan ini Kejaksaan Agung sedang memeriksa perkara korupsi pertambangan yang melibatkan nama beken. Kawan ini dulu pernah bebas di pengadilan tipikor. Namanya Samintan. Apa cerita soal Samintan rupanya, Cul? Iya. Memang sebenarnya cerita informasi ini kita udah dapat dari puasa Ramadan kemarin. Bakal ada perkara kakap yang akan dibuka. Dan itu memang Samintan ini kasus tambang. Samintan ini memang Taipan batubara, dikenal dengan Raja Batubara. Dan dia ini dalam daftar majalah Forbes, dia di tahun 2011 saja dia tercatat memiliki kekayaan 13 triliun. Dia termasuk orang kaya Indonesia 30 besar. Di Indonesia. Dan sangat licin. Terlibat dalam kasus Eni Saragih dulu kan. Kayak belut ya. Kayak belut. Lolos di KPK. Bahkan namanya juga tercatat di Panama Papers. Berkas penama orang yang termasuk pengusaha besar Indonesia yang menggelapkan pajak di luar negeri. Nah, kali ini dia kena di kasus tambang batubara. Ini sebenarnya kasus tambang batubara ini kan kasus sederhana ini dan berkaitan dengan KPK juga. Jadi izin tambang ini sudah dicabut semenjak 2017. Tapi izin bisa dicabut. Operasi berjalan terus. Ntar dulu Sul, ini persoalan izin udah dicabut kan kabarnya dia harus membayar denda 4,27 triliun. Itu nggak dipenuhinya. Gimana Satgas PKH mau melihat perkara ini? Nah, ini kan sebenarnya kan kalau berdasarkan penjelasan dari Satgas PKH, Barita Simanjuntak juru bicaranya, kasus Samintan ini sebenarnya adalah awalnya dari Satgas PKH karena dia mengingkari dipidanalah dia, dikejarlah tindak pidananya, maka dia ditangkaplah kemarin Sabtu kemarin dia. Ya, karena nilai kerugian negara triliun-triliun itu dan dia tidak mau memenuhi kewajibannya melakukan penambangan secara ilegal, pembayaran pajak kan di situ kan ada pajak di situ nih, pajak tambang, pajak royalti. Nah itu yang itu berdasarkan penjelasan dari Satgas PKH. Makanya Satgas PKH dan Jampisus ini kan seperti dua sisi ini nih, gerak sama jalan. lah ya. Jadi seiring seiring. Dan rata-rata data itu memang dari Satgas PKH ini. Soal ini memang sangat sangat apa namanya? Kalau dibilang vulgar para pelaku pertambangan ini. Dari sisi pengawasan kita tahu kan bahwa pemain-pemain tambang ini kakap. Tentu mereka juga di balik itu adalah kong kali kongnya dengan pihak-pihak terkait ya. Nah ini
Samintan ini memang licin seperti tadi dikatakan ya. Data yang kita peroleh itu PT Asmin Kualindo Tuhub namanya ya, PT AKP ini. Nah, di 2020 dia ini udah jadi DPO. Kan gitu ya, dalam kasus Wakil Ketua MPR saat itu Eni Maulani Saragih ini kan, karena dituduh menyuap si Eni Maulani Saragih 5 miliar. Bayangkan orang sudah DPO, akhirnya dalam proses persidangan divonis bebas. Iya kan? Di 2022 dia divonis bebas nih. Asul. Nah, anehnya lagi seperti kata Bung Samsul tadi, izin PT AKP ini sebenarnya sudah dicabut 2017. Bisa beroperasi sampai 2025. 8 tahun. Wah, ini kan spektakuler. Iya. Ya. Nah, itulah yang sudah saya ada maksud. masalah. Nah, kejanggalan-kejanggalan ya, ini ya. perlu kita ketahui, namanya tambang batu bara itu bukan tambang sembunyi-sembunyi, Bung Samsul. Oh iya. Itu ribuan hektar biasanya ya, dan menggunakan alat berat. Pastilah diketahui banyak pihak di situ. Oh iya. Mulai dari ya namanya polisi, TNI, Pemda, itu pasti harus mengetahui karena ada operasional truk, ada operasional alat berat gitu loh kan. Dan bisa beroperasi sampai 2025. Ironisnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang harus mengawasi dan memberi izin kemana gitu loh. Itu dia selama 8 tahun Selama tadi. 8 tahun itu. Ini miris lah kita ya melihat peristiwa ini yang meskipun akhirnya Kejaksaan Agung memberikan harapan sedikit lah ini dengan ditangkapnya dia kan, mungkin berproses seperti apa nanti, ya jangan-jangan bisa lolos lagi Bung Samsul kan. Lah bayangkan KPK yang memproses dia aja ya dalam tanda petik lah lolos, bisa dipecundangi gitu kan. Nah, ini kita harus betul-betul memberi semangat kepada Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin untuk memproses ini ya sesuai dengan kerugian negara, ya dikembalikan kan gitu ya. Dan menurut saya beroperasinya PT AKP ini selama 8 tahun setelah izinnya dicabut, ini pasti melibatkan pihak-pihak tertentu. Oh iya. Yang ya seperti kata Pak Presiden Prabowo, lah bayangkan ada di sana katanya kalau tentara itu yang setiap hari itu apa namanya? Babinsa. Ada Koramil, ada Korem, ada Intel. Demikian juga di Polri-nya nih, ada Babin Kamtipmas. Itu kan mutar itu ke perkampungan-perkampungan. Lah, emang ini siluman apa truk-truk atau alat beratnya ini? Ini yang anehnya sebenarnya. Ini maksa termasuk juga Pemdanya ini. Nah, maksud saya nih Kejaksaan Agung juga jangan sepotong-sepotong dalam menanganin peristiwa ini gitu loh kan. Karena kabarnya yang aku dengar nih Bung Samsul, ini melibatkan pejabat-pejabat tinggi juga ya. Hingga beroperasinya ini gimana Bung Samsul? Jadi kemarin itu sebenarnya Direktur Penyidikan sudah bicara. Ini tidak mungkin 8 tahun beroperasi tanpa ada keterlibatan oknum. Nah, itu Direktur Penyidikan yang ngomong. Cuma dia belum menjelaskan siapa oknum yang dia maksud. Karena logikanya 8 tahun tidak mungkin ini beroperasi. Ya seperti yang kata Bung Bonar tadi, ini bukan kutu ini. Ya bisa tidak kelihatan. Ini harus pakai apa ya, kaca pembesar. Kaca pembesar. Pakai teropong. Bahkan dia udah mencemar lingkungan loh nih. Saking kelihatannya kan. Ya. Udah kerusakan lingkungan. Ini sebenarnya kerugiannya bukan main. Nah, melihat sosoknya Samintan ini dengan kekayaan yang belasan triliun pada tahun 2011, bukan tahun sekarang ya. Catatan 2011 kekayaan mencapai 13 triliun. Ini kan pengusaha Taipan ini. Kalau Taipan ini kan mainnya gede-gede, tentu dan yang jaga dia dengan orang gede juga. Orang gede juga. Gitu ya. Nggak mungkin Taipan berhubungan dengan ketua RT. Nah, ini yang sebenarnya misteri yang harus dibuka. Dan sebenarnya kejaksaan tidak perlu takut. Oh iya dong. Harus berani buka. Siapa aja. Sebenarnya kan mudah ini. Kalau aliran uangnya kemana? Iya dong. Selama 8 tahun ini. Follow the money. Ya, kemana aja ini uang ini. Supaya ini lancar. Tidak mungkin tanah Samintan tidak memberi sesuatu agar lancar. Ya ibaratnya kan jangankan kerja benar aja dibikin keruh supaya tetap memberi. Ini istilahnya ya. Apalagi kerja tidak benar.
Memang kalau udah begitu pastilah ya kecurigaan masyarakat bahwa backing pasti menerima sesuatu ya. Oh iya, Kan common sense cuan-cuan istilahnya ini ya. Pasti lah ada ya. backingnya gitu Iya. kan. Dan backing ini menerima sesuatu bukan Iya. kayak udah pasti itu. Iya. Lah, iyalah Bung Darman, namanya ada menggunakan label dia seperti apa ya tentu ada feedbacknya ya. Oh iya. Nah, tapi sangat kita sayangkan nanti kalau dalam prosesnya hanya Samintan ini tok yang menjadi pesakitan dalam proses tambang yang ilegal ini kan namanya Iya. ilegal udah cabut Iya. ini legal dong kan. Iya. Ya memang yang langkah dilakukan kejaksaan adalah penggeledahan, ada sekitar di 4 provinsi melakukan penggeledahan mereka. Termasuk bukan hanya PT AKP tapi PT Borneo itu. Ya, Induk ya. perusahaannya pun digeledah. Iya. Nah, cuman belum diumumkan apa aja yang diambil di sana. Ya, dan Bung Samsul perlu tahu sebenarnya yang di 2020 itu yang bermasalah itu induk perusahaannya. Iya. Ya. Ini PT Borneo Lumbung Energi. Iya, PT Lumbung Energi ini. Gitu. Ini perusahaan besar dia, induk perusahaan grup dia, bisnis dia. Nah ini yang sudah digeledah, udah ada yang disita di sana. Cuman kita belum ada diumumkan apa aja yang disita di sana dan apa aja yang diambil sebagai barang bukti kah, ataukah dalam bentuk barang berharga yang diambil. Karena nilai kerugian negaranya triliunan nih, perkiraannya. Hebatnya dia itu kan kemarin itu di saat Bumi Resources miliknya Bakri hampir kolab, dia beli saham Bakri sempat iya. jadi dirut dia di situ. Saham dia tuh pak terbesar. Iya. Dia pengendali di Bumi maka dia sebut dia Raja Batubara. Iya. Dijuluki dia Raja Batubara. Nah, dan memang ini sebenarnya agak cukup surprise loh ya. Iya. Di era Pak Prabowo ini, pengusaha-pengusaha kakap ini mulai disentuh, berani ditangkap nih ya. Pengusaha KPR yang bermasalah. Yang ya. bermasalah. Kalau yang tidak bermasalah kan bebas berusaha Bebas di aja. Indonesia ini gitu loh ya. Jangan. Dan ini sebenarnya juga momentum memiskin koruptor ini. Ya. Ini penting. Nah ini kita mendorong, berharap agar penegak hukum jangan ada memenjarakan orang, tapi mengambil apa-apa yang sudah dirampok. Dalam tanda kutip. Bayar 8 tahun loh, Iya. sumber kekayaan alam kita dirampok. Dan pemerintah saat ini udah punya perangkat untuk mengelola semua yang disita itu. Oh, iya. Samsul. Ada Agrinas pangan, Iya. ada Agrinas tambang atau Energi. kebunan Iya. ya. Jadi kalau memang bermasalah induknya itu ya sikat aja Iya. semuanya apa masalahnya kan gitu ya. Iya, jangan pilih-pilih dong. Iya dong. Hajar aja semuanya. Hajar dan ambil alih ke negara. Ambil alih ke negara. Udah cukup banyak uang republik ini mereka keruk gitu Ya, kan. seperti cerita dulu ketika Abraham Samad masih di KPK, Iya. yang dia minta sektor pertambangan ini dibenahi, itu kan bisa Ya. menghidupkan seluruh negeri dan menggaji setiap anak bangsa ini. Iya. Iya. 20 juta loh satu kepala. Jadi kalau Bung Darman punya anak 2, istri 1, dapatlah itu 80 juta. Bukan satu keluarga 20 juta. Iya. Setiap kepala itu bisa dapat 20 juta kalau tambang kita ini dibenahi dengan baik. Kalau Samsul punya 2 bini, 4 anak bisa lipatan lagi. Tapi ya. ini betul loh. Iya, iya. Kebetulan saya ngobrol-ngobrol dengan seorang jaksa agak senior lah ya. Iya. Dia pernah ngomong gini, kalau ini tambang ini, sektor tambang ini benar-benar ditegakkan, utang luar negeri kita bisa dilunasin gitu. Bila perlu nggak perlu lagi ada swasta di situ yang beroperasi, bikin aja BUMN tadi Agrinas Iya. itu kan. Kenapa? Itu aja orang punya Iya. negara kan gitu kan. Iya. Kalau memang terbukti jahat, Iya. lakukan aja. Iya. Kan? Kalau memang untuk kesejahteraan Rakyat. Iyalah. Benar itu. Nah, Ini, Samintan sekarang di mana posisinya, Sul? Udah di Rutan. rutan. Oh, nanti Udah ke masuk rutan. Hari Jumat malam dia langsung dieksekusi. Ya di rutan apa di mana nih? Di rutan. Rutan mana? Informasi itu di rutan Salemba. Oh. Iya. Titipan ya. Jadi sebenarnya ketika dia diangkut ke rutan, tim penyidik itu masih menggeledah di mana-mana. Iya, iya. Ya, itu informasi yang kita dapat. Ini kita harus wanti-wanti juga dengan pihak kejaksaan karena ini rutannya jauh dari kejaksaan gitu loh, Iya. Samsul ya. Iya. Tiba-tiba nanti hilang lagi. Nah, iya. Begitu jadi tersangka hilang Iya, gitu. hilang. Nggak ketemu. Nah, Oh iya dong, harus Iya. diinin dong. dan diberi apa Enggak, namanya? Salemba cabang Kejaksaan Agung. Oh, di Kejaksaan Agung berarti. Iya. Kayak masih banyak yang kosong kayaknya. Iya, kalau di Kejaksaan Agung kita masih lebih yakin lah Yakin lah, bahwa itu ya tidak dapat fasilitas yang macam-macam kan gitu kan. Karena memang
Ini kalau ku perhatikan itu rutan di Kejagung itu, di atasnya rutan itu di lantai berapa itu ada basementnya parkir yang berubah menjadi markasnya Apa? tentara yang bergabung untuk mengawal ya. Koordinasikan Iya. dengan ini jempit mil itu. Jadi high level security juga lah Termasuk ya. level security. Soalnya kita parkir nggak bisa lagi di situ. Tapi bagus menurut saya begitu. Iya. Jadi apa namanya dalam proses penyidikan ini juga sudah ketat terhadap dia kan. Oh, iya. Jangan ada peluang-peluang dia untuk bermain gitu loh kan. Oh ya ketat. Kalau memang di rutan dibandingkan pengalaman saya dulu ya. Itu masuk ke rutan Salemba ini lebih sulit dibandingkan dulu. Rutan Apalagi Kejagung. Kejagung kan cabang Kejagung. Iya. Apalagi dulu tuh zaman dulu tuh kita di rutan-rutan Kejari itu bisa sambil rokok-rokok bareng-barengan itu. Kalau sekarang tidak seperti itu lagi memang. Kulihat lebih agak mendahi level, mungkin asal level Nusa Kambangan lah ya. Tapi cukup ketat lah mereka. Ya kalau sudah ada bapak-bapak tentara yang mengawal di situ kan ya. Lolos juga. Ya, Udah tahu lagi kita nih. gentar juga para pelaku mau ini kan gitu kan. Iya. Itu yang Penertiban tambang ilegal ini memang mesti terus didorong. oh Iya. iya. Beberapa cerita dari kampung saya aja kemarin, Tambang emas tambang tuh emas itu ya. Ya. eskalatornya berjalanan 20 unit diam-diam tiba-tiba ternyata membacking juga gitu pemainnya. Iya Bung Sampai Darman. sekarang masih terjadi. Seperti saya katakan tadi, ini melibatkan alat berat, Iya. truk. Dan kalau di Kalimantan nih kebetulan saya pernah liputan ke sana Bung Darman dan Bung Samsul, itu mereka punya jalan khusus tuh. Iya. Jalan khusus batu bara namanya. Karena nggak boleh melewatin jalur umum kan, truk-truknya itu. Ini membuat jalan khusus itu juga, waduh, pasti semua tahu. Iya. Bisa ininya gitu Iya. loh. Sebenarnya ini saya teringat karena bicara alat berat. Iya. Ini saya teringat kita beberapa kali pernah investigasi. Ini sebenarnya mungkin perlu perhatian para penegak hukum khususnya kejaksaan yang menangani kasus-kasus tambang. Jangan cuman kerugian negara tambang aja. Ternyata alat berat itu tidak pernah bayar pajak itu. Oh. Itu pembelian kayak pembelian tunai. Iya. Padahal itu alat berat digunakan untuk kepentingan bisnis. Iya. Itu kan mesin ada pajak. Iya. Mana pernah itu bayar pajak? Mungkin karena bekerjanya di hutan-hutan Bung Samsul, jadi dianggap beli putus saja Beli gitu. putus saja. Itu kan kalau kita itu banyak banget. Makanya benar lah, tambang ini sektor yang paling banyak merampok kekayaan negara negeri ini, kita. ya. Pendapatan negara kita banyak kali yang disabotase di area pertambangan ini. Iya. Belum aset tambangnya, kerusakan lingkungannya. Alat beratnya pun tidak bayar pajak. Berapa banyak ekskavator itu? Iya. Tidak bayar pajak Ratusan itu. itu. Kalau udah ribuan hektar itu bisa ratusan yang Iya, bekerja. tidak bayar pajak. Maka Pajak mobil kita aja jutaan setahun. Iya. Pajak alat berat tentu gede dong. satu perkara aja yang ditangani Barreskrim Polri kemarin soal hasil pertambangan emas ilegal itu peti yang di Surabaya Sidoarjo itu 25 triliun nilainya yang diambil mas-mas itu. Iya. Ternyata saya dengar-dengar dari kampung saya muaranya ke sana juga. Nah. Dialah penampungnya. Karena dari Mandeling Natal itu jual ke bandar-bandar di Medan ke ini, kirim ke Surabaya, kirim ke Sidoarjo. Itulah yang dikerjakan sama Barreskrim Polri kemarin Kalau kan. nggak salah itu Polda Sumut awalnya yang menanganin ya. Awalnya Polda Sumut menanganin yang tambang Iya, emas hasil yang tambang-tambang emas Penyambungan ya ilegal. Mandeling Natal itu ya. Mandeling Natal, Perbatasan Tangsel. dengan Tapanuli Selatan Iya. ya. Nah, inilah apa namanya mirisnya kita. Kok bisa ya apa namanya ada aktivitas sedemikian besar Hiruk dan pikuk ilegal gitu loh. sedemikian hiruk pikuk. Iya. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu nggak mungkin. Iya. Karena saya dengar di kampung saya pemainnya ya itu juga. Ada sih Mereka datang. aja. Hanya datang kemudian pergi lagi ya. Enggak, mereka pun ikut main. Oh, ikut main jadi. Disersi pejabat-pejabat di sana ikut Iya. main. Oh ya pasti. Dan jangan lupa kita ketika ada proses penertiban sebentar meriah nih. Sekarang udah hilang lagi tuh kabarnya penertiban tambang emas yang di kampungnya Bung Darman ini udah sepi lagi. Awalnya itu agak Melandai meriah. lagi ya? Melandai lagi. Apa sudah ada izinnya lagi atau seperti apa kita nggak tahu nih. Ya. Dan memang ini
kalau dapat memang penegak hukum harus transparan. Ya. Kalau memang ada penyelesaian di luar pengadilan seperti perpres itu, harus transparan juga dong. Ya. Berapa yang diserahkan kepada negara untuk mengganti karena memang kalau kayak kasus-kasus menyenggol-nyenggol pajak ini kan agak debatable, apakah lebih penting pidananya dihukum badannya atau diganti rugi aja kan itu kan. Kayak kerugian negara itu dipulihkan. Saya teringat kita waktu membahas soal Morowali ya, kawasan industri khusus itu. Ya. Sebenarnya izin-izin itu selain penyalahgunaan izin, yang paling modus yang paling liar mereka lakukan itu memanipulasi hasil produksi itu ya, soalnya ke luar negeri. Ya. Disitulah mereka melakukan money laundering itu, pencucian uang itu. Karena apa istilahnya kau bilang dulu Sul, dijual ke grup mereka juga gitu. Jadi dengan murah. Berputar-putar di situ dia. Itu masih dalam konteks satu item. Iya. Padahal namanya ketika bumi kita ini dikeruk, umpamanya tambang batu bara nih. Iya. Bukan hanya batu bara yang tersedot dari situ. Bisa jadi ada tambang yang lain. Iya. Itu yang bayar pajaknya cuma batu bara. Hasil bumi lain yang lebih berharga ya daripada Ada teman nilainya bilang tinggi. katanya kalau hanya itu sebenarnya kerugian negara itu sedikit, tapi ada lagi katanya ketika menambang umpamanya emas nih atau tambang batu bara, ternyata ada juga di sana material tanah jarang gitu loh, yang harganya beratus-ratus kali lipat dibanding ini, dan itu enggak ukuran besar, kecil dia. Bisa dibawa pakai koper ya. Tapi ketika memang ditambang, itu kan ada alat itu yang mengetahui. Oh, ini emasnya sekian nih. Ketika ditambang batu baranya sekian gitu loh. Itu belum sampai ke situ sebenarnya penegakan hukum kita. Belum. Hanya sesuai dengan ketika izinnya tambang batu baranya yang diperiksa. Itu pun sudah gila-gilaan uangnya kan gitu. Ya. Itu. Jadi kembali ke kasus batu bara ini, memang kejaksaan juga menggeledah pelabuhan. Karena batu bara itu keluar dari pelabuhan. Pelabuhan khusus ini. Iya. Jadi memang sepertinya yang disasar kejaksaan ini juga berapa sebenarnya yang keluar dari tambang yang ilegal ini nilainya. Karena kan angka yang diakui oleh perusahaan itu tidak sebesar itu. Nah, dan juga disitulah main pemalsuan dokumen impor, pemalsuan segala macam itu ya. Sebenarnya ini udah kelihatan menyasar kemana nih kejaksaan. Minimal orang pelabuhan pasti keseret. Udah jelas barang tidak jelas bersurat, barang ilegal. Kok bisa lolos? Tapi yang terpenting juga Sul, kalau memang kejaksaan berani seperti yang kau bilang tadi, pemangku kepentingan di sana yang tahu ini beroperasi kok jalan, itu harus dikejar juga. Oh iya dong. Biarin aja. Itu memang iya. Kalau kita lihat pernyataan direktur penyidikan, dia tegas-tegas mengatakan ada pihak lain yang terlibat, penyelenggara negara yang terlibat. Itu kan kalau tadi Bung Samsul katakan kalau umpamanya secara administrasi bisa diselesaikan kalau ini pelanggaran pajak misalnya. Tapi kalau ada suap, ini pidana. Korupsi dan ini di luar korupsi pajaknya. Itu maka aliran itu bisa diketahui itu. Kemana ada setoran ini? Bisa sampai beroperasi sekian lama dan sekian besar kan gitu ya. Kita lihat aja kasus KPK itu. Kasusnya Rita itu. Itu kan menyeret semua kan. Dan saya yakin ini bakal banyak terungkap nama ini. Karena informasi saya dengar ini nggak mungkin berdiri sendiri. Ini bakal banyak nama. Karena beberapa informasi sumber menyatakan ini bakal kemana-mana ini. Karena memang tidak mungkin 8 tahun. Tidak mungkin cuman level-level kecil yang kira-kira setengah-setengah berani. Ini pasti pemberani ini. Yang pasti orang yang ditakuti. Yang membuat ini bisa beroperasi bisa aman kan? Iya. Karena di sana ya ada seperti saya katakan tadi, seperti dikatakan Pak Prabowo juga, lah ada semua aparat loh di sana itu. Kayaknya tidak sejengkal pun tanah di Republik ini yang tidak dalam pengawasan berbagai instansi kita itu gitu loh kan? Karena aparat itu takut karena ada terlalu ada besar macannya di belakang gitu ya. Iya. Nah ini memang aku pernah sempat itu, wah ini mudah-mudahan nanti tidak banyak keributan lah katanya kalau ini diangkat. Artinya dia udah menggambarkan nih. Kayaknya kalau soal macan kita nggak usah ragu. Presiden kita macan Asia. Jadi bisa. Yang penting keseriusan dan ketransparanan
penegak hukum aja di sini. Ini Keberanian ini. bicara soal macan tadi. Iya. Sebenarnya ini saya menunggu nih. Iya. Benar-benar macan dah ini. Iya. Bisa enggak Menggigit ya, menggigit, menerkam ini. Ini yang diterkam agak keras ini. Iya. Orang terkaya di Indonesia. Iya, orang Masalahnya kita pun sering dengar kan bagaimana Pak Presiden Prabowo Subianto pidato soal pemberantasan. backing Iya. tambang ini Iya, katanya kan. Iya. Saya sikat kau jenderal mana kau? Jenderal polisi, Iya, jenderal tentara, iya, TNI iya. itu ya. Pak, kita tunggu biar jelas, jangan omon-omon juga kan. Iya, Tapi kalau level presiden mengatakan ada jenderal-jenderal, kayaknya mengarah-mengarah ke situ juga. Loh, ya namanya presiden itu kan sudah dapat info dari intelijen ya. Iya. Banyak intelijen yang dia gunakan, intelijen Polri, BIN, BAIS, semua intel itu udah Laporan ke dia. laporan ke dia. Kan seperti saya ulangin lagi kembali ke Pak Prabowo ini, dia bilang saat ini setelah dia jadi presiden dengan gagah dia mau ngomong, semua laporan sudah masuk ke dia gitu. Tentu dia dengan latar belakangnya dari Kopassus ya, Kopassus lagi pernah jadi Pangkostrat. Dia sudah memetakan nih seperti apa perilaku orang yang diduga terlibat lah ya. Kita nggak memponis juga siapa aja yang terlibat. Memang seperti podcast dulu saya bilang, saya dapat cerita Pak Presiden kita ini marah juga. Iya. Ketika ada oknum jenderal itu yang mau dikasih sekian, sementara uang negara Iya, banyak yang keluar. sekian. Dibayar cuma puluhan juta. Iya. Yang keluar uang negara ratusan miliar, ya kan? Dan perlu diingat Bung Sampun dan Bung Darman ya, ribuan hektar yang dikelola oleh penambang-penambang ini, baik yang legal maupun ilegal, itu modalnya tahu nggak apa Bung Samsul? Hanya selembar kertas surat izin. Iya. Iya. Ya, bayangkan nih, selembar kertas surat izin, barangkali pengerahan alat beratnya dengan izin yang sudah ada nih, izin penambangan, izin eksplorasi apa segala macam, IUP apa segala macam itu kan, dia bisa mengerahkan alat berat itu melalui kredit Iya. bank. Jadi dia hanya modal Kertas lembar. kertas selembar yang mungkin ya mulusnya ini adalah pelicin-pelicin di instansi-instansi terkait di situ kan gitu kan. Rakyat kita ini tanah adat loh ya, tanah nenek moyang kita belum merdeka republik ini sudah mereka ini kan akhirnya hidupnya sengsara. Coba kita lihat tingkat kehidupan di daerah-daerah tambang tuh. Iya. Jauh dibanding Jakarta ini semua yang ini. Iya. Mereka yang ini. Ini harus jadi perhatian lah apa namanya? Jangan hanya modal selembar kertas dengan suap mungkin semiliar, 2 miliar atau 100 miliar gitu untuk dapatkan izin ini, dia ngerok ribuan triliun. Iya. Apa kita ini gitu loh. Iya, kalau nggak salah Kementerian SDM itu salah satu penyebab dia dicabut izinnya. Ketika dia menggunakan izin untuk kredit ke luar negeri. Iya, itu dia. Jutaan dolar kreditnya dijaminkan ini. Dan itu ternyata itu melanggar. Ya. Nggak boleh itu dilakukan, maka dicabutlah izinnya. Karena begini Bung Samsul, ketika saya mengajukan untuk mengelola tambang ini, salah satu syaratnya itu modalmu ada berapa gitu loh. Iya. Ternyata modal omon-omon doang ya. Itu hitung di kertas. Semua yang ditarik uang bank kan? Iya. Uang bank ini apa segala macam. Makanya kalau memang serius ya harus sampai ke semua menyeluruh. Jadi bank pun harus hati-hati dalam memberi kredit gitu loh. Iya. Jangan sembarangan dia memberi kredit ketika ada kata belece izin gitu kan. Padahal tanpa modal nih orang. Bahkan ada istilahnya begini Bung Samsul. Ketika seseorang itu datang pakai Rolls Royce ke bank nih, buah bank besar misalnya kan, untuk mendapatkan kredit. Padahal Rolls Royce itu pun disewa dulu 3 jam. Rental sama dia ya. Iya, rental. Akhirnya jadilah konglomerat. Kan gila ini negara kita ini nih. Bahaya banget kan. Sementara pejabat-pejabat kita dapatlah 100 juta sebulan atau apa yang ya oknum-oknum penegak hukum apa segala macam ya semua lah, ada jaksa, ada semua polisi, ada ya oknum ya, oknum ini ya, bukan secara institusi. Makanya ya ada yang kita lihat kadang-kadang ini pejabat tinggi ini, pejabat-pejabat ini mobilnya Range Rover. Memang Samsul, kan? jadi ingat, Samintan ini tadi sebenarnya bukan siapa-siapa. Iya. Dia auditor. Iya. Pekerja. Iya. Tapi Amatan begitu Trisakti nih kawan nih. dia berubah menjadi pengusaha,
mau legit dia, Ah. langsung menjadi konglomerat. Nah itu dia. Hebat nih, memang termasuk nih tanda kutip hebat nih dari auditor bikin perusahaan energi Ya. langsung melejit. Dan keberanian mereka memang patut kita acungi jempol lah ya dalam hal-hal yang negatif ini. Hebat mereka beraninya. Ya itu tadi, nggak perlu pakai modal lah. Dengan modal saya umpamanya saya mau kredit nih 200 miliar. Udah 50 miliar bagi-bagilah, 150 miliar buat dia. Ketika kredit macet yang disita cuman izin sama tanah milik negara gitu loh. Iya. Nih kalau kita lihat profil dia nih, pada tahun 2006 dia baru masuk menjadi pendiri PT Republik Energi dan Metal. 2010 langsung menjadi pengusaha besar. PT Borneo Lumbung Energi dan Metal grupnya. Dan muncullah anak PT Asmit Kalindo Tub AKT tadi. 2011 kemudian 2011 kekayaannya melejit jadi 13 triliun. Luar biasa memang dalam rentang waktu 5 tahun dia menjadi raja batubara. Tapi sebelum itu dia juga udah mendirikan perusahaan investasi investasi Renaissance Capital itu dari sana dia bergerak mengenal sektor pertambangannya. Nah, Iya. itu tadi yang saya katakan tadi Bung Darman. Investasi itu kan bidang keuangan ya. Dia mengelola perputaran uang, gitu loh. Iya. Bukan uang dia ini. Iya. Dia mengelola akhirnya dapat izin sekian puluh ribu hektar. Akhirnya kayak raya yang sekian puluh ribu hektar ini sekolahkannya dulu kalau bahasa orang susah kita ini orang-orang kelas menengah ke bawah. Iya. Kita sekolahkan dulu lah BPKB mobil BPK. Ini disekolahkan ke bank. Iya kan? Samintan ini orang Riau. Iya. Tapi tanah Kalimantan di pabriknya. Ini memang harus keras pemerintah. Iya. Ini kalau ndak apa kan bisa kecewa juga rakyat Kalimantan. Oh iyalah. Datang ke Kalimantan ngambil kekayaan alam. Dan yang paling miris juga kita Bung Darman, ada kayak gini. Ketika dulu yang populer illegal logging adalah di setiap daerah itu ormas-ormas ya. Itu kan biasa pakai baju-baju seragam entah nggak jelas entah apa gitu. Nanti ada juga oknum-oknumnya yang nerima mail gitu loh, begitu truk lewat kasih 50.000. Iya. Nah udah senang dia nih. Padahal kawan tuh ngambil 50 triliun gitu loh. Yang dikerok kampung dia gitu dia. kan. Dan memang kita harus tanamkan kesadaran bagi masyarakat Indonesia, apalagi yang khusus berada di daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam, mineral. Dan mereka juga harus menjaga dong. Mereka harus mendapatkan manfaat yang besar. Nah, itu Bukannya yang penting. tidak boleh menambang itu, tapi ya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Iya. Wabil khususnya masyarakat yang di wilayah itu. Nah kayak di tempat Bung Darman, saya tahu lah kehidupan masyarakat di sana. Ternyata ada tambang emas. Semua tambang. Ada tambang emas Bung Samsul. Padahal masyarakat sana kadang-kadang masih banyakan yang masih mikir untuk makan besok lah. Padahal di bawah kaki mereka Emas semua. emas semua. Nah, itu. Dan yang tahu orang luar lagi. Ya itu dia tadi yang kacaunya dengan selembar kertas. Kalau ini legal loh. Ini yang ilegal. Nggak ada kertas-kertasnya. Berlewatan apa itu? Beko-beko itu. Masa nggak dilihat sama pejabat-pejabat hukum di sana? Apa ini gitu? Iya. Di sub lah paling enggak ya kan. Apa nih kok lewat truk-truk mau kemana gitu loh. Kalau informasi kawan-kawan dari sana itu memang nilainya tinggi per beko itu setorannya. Iya. Kali Per beroperasi beko. ini pokoknya satu. Itulah yang menyebabkan kekayaan alam kita tuh bocor terus. Padahal dapatnya tadi cuma sepil gitu loh. Iya. Apapun ceritanya nih, kita apresiasi lah penegak hukum. Oh iya. Berani menyentuh kakap, raja Taipan. Oh, iya. Ini kita apresiasi. Dan kita jangan hanya satu Taipan ini aja. Ya, gimana Satgas PKH ada rencana mau mengejar siapa lagi? Udah ada bocoran. Iya. Mereka kan Ini lagi galak-galak. Ya, aku dengar mereka Satgas PKH ini. lagi membidik sektor tambang. Dari dulu memang sektor tambang ini maksudku ada lagi incaran. Inisial enggak? Belum ada inisialnya lagi. Belum ada informasi yang kita dapat. Cuman ini informasi ini kita dapatkan Ramadan kemarin sudah ada perselidik ke sana. Pemirsa, kejahatan pertambangan, korupsi dan di sektor pertambangan sangat merugikan bangsa ini. Semoga ada samintan-samintan lain yang bisa diproses secara hukum.
Merdeka. Merdeka.